Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonoki. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun anggaran 2022, yaitu berkaitan dengan untuk sanggah, yaitu sanggah hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahun anggaran 2022. Yang mana Bapak Ibu untuk kegiatan sanggah ini mulai per hari ini sudah bisa kita cek di akun masing-masing karena berdasarkan jadwal yang sudah diumumkan kembali oleh Panselnas berkaitan dengan untuk pengumuman hasil seleksi yang sudah kita ketahui tentunya, yaitu sekarang mulai tanggal 10 sampai 12 Maret. Jadi ada waktu 3 hari yang diberikan oleh Panselnas Bapak Ibu untuk melakukan masa sanggah dari hasil seleksi kompetensi yang sudah diumumkan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat Bapak Ibu untuk melakukan masa sanggah ini. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, silakan cek nanti di akunnya. Seperti biasa, login terlebih dahulu menggunakan nick dan passwordnya. Maka nanti di bagian resume setelah kita login Bapak Ibu, itu di bagian paling bawah itu sudah muncul menu sanggah atau menu ajukan sanggah. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu berwarna oranye. Nah, untuk melakukan ajukan sanggah ini seperti kita lihat ada beberapa informasi yang juga disampaikan di dalam menu resume ataupun di akun pelamar P3K Guru yang dinyatakan tidak lolos sebelumnya. Seperti di sini bahwasanya masa sanggah itu akan berakhir tanggal 12 Maret 2023. Kemudian ajukan sanggah Anda sebelum tanggal tersebut. Jadi usahakan Bapak Ibu bagi yang ingin melakukan sanggah, usahakan sebelum tanggal 12 sudah mengajukannya. Nah, untuk yang jadi catatan penting juga berkaitan dengan sanggahan ini, yaitu sanggah nilai hanya akan dijawab oleh supervisor dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek hanya akan menerima sanggahan yang mempunyai bukti yang jelas dan valid. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan untuk sanggahan ini akan dijawab langsung oleh supervisor Kemendikbudristek dan juga itu akan diterima sanggahannya apabila Bapak Ibu itu mempunyai bukti yang jelas ataupun bukti yang kuat Bapak Ibu yang valid, yang nanti Bapak Ibu tentunya bisa langsung lampirkan bukti tersebut untuk melakukan sanggahan dari hasil seleksi kompetensinya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita klik bagian ajukan sanggah Bapak Ibu ya. Kalau kita klik ajukan sanggah, maka kita akan langsung diarahkan ke bagian form sanggah nilai SKD P3K Guru 2022 dan di sini juga ada keterangan bahwasanya Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan. Nah, ya, terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKD P3K Guru. Kemudian alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, dan tidak mengada-ngada dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas. Nah, silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah bisa lebih dari satu. Nah, jadi sanggahan ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bahwasanya yang bisa Bapak Ibu ajukan sanggahnya itu adalah kesalahan dalam pengumuman hasil. Jadi barangkali mungkin seperti ini Bapak Ibu. Ketika rekan-rekan sekalian melihat hasil seleksi kompetensinya, di nilainya sini mungkin ada salah penjumlahan barangkali Bapak Ibu, ataupun rekan-rekan sekalian mungkin pelamar seperti P4, yang mana P4 itu kan ada afirmasi yang diberikan, seperti ada afirmasi cerdik ataupun afirmasi disabilitas. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran kemarin, Bapak Ibu sudah mengupload afirmasi mengupload cerdiknya. Namun ketika pengumuman hasil seleksi kompetensi, ternyata afirmasi cerdik Bapak Ibu itu tidak diikutsertakan dalam perhitungan penilaian kompetensi. Nah, itu besar kemungkinan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu lakukan sanggah itu kemungkinan bisa diterima. Nah, jadi silakan dicek lagi dan juga dihitung jumlah nilainya mulai dari nilai wawancara, manajerial, kultural,
teknis afirmasi, nilai teks murni, kemudian dilihat totalnya apakah sudah sama hasil penjumlahannya Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke menu form sanggah ini. Nah, kalau kita lihat pun di sini ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu pilih juga nanti dari sanggahan yang bisa dilakukan, seperti afirmasi disabilitas, afirmasi sertifikat pendidik, kemudian nilai ujian teknis, nilai ujian sosiokultural manajerial, kemudian nilai ujian wawancara, dan nilai ujian total. Nah, untuk melihat nilai-nilai ini silakan juga Bapak Ibu bandingkan nilai yang Bapak Ibu bisa cek di akunnya dan juga dari rekapitulasi dari pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Guru 2022. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengetahui mungkin ada kesalahan dalam pengumuman hasil ujian seleksi kompetensi P3K Guru, silakan Bapak Ibu menuliskan sanggahannya di sini Bapak Ibu ya, di kolom yang sudah dipersiapkan untuk alasan sanggah, dan itu maksimal 255 karakter. Jelaskan saja Bapak Ibu misalnya mengenai afirmasi cerdik yang tidak diperhitungkan, misalnya Bapak Ibu tuliskan saja, jelaskan bahwasanya saya pelamar P4 misalnya, pelamar umum, pada saat pendaftaran saya sudah upload cerdik, namun pada saat perhitungan dan pengumuman seleksi kompetensi, cerdik saya tidak diperhitungkan ataupun tidak ikut dalam proses perhitungan kelulusan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih filenya di sini Bapak Ibu ya, untuk sebagai buktinya. Nah, untuk sebagai buktinya Bapak Ibu bisa screenshot saja ya, karena di sini dalam bentuk JPG atau PDF, Bapak Ibu screenshot di bagian resume juga, di bagian resume di bagian sini Bapak Ibu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu silakan screenshot yang ini, kemudian klik saja bagian lihat untuk melihat sertifikat pendidik Bapak Ibu, bahwasanya sertifikat pendidik Bapak Ibu itu diupload di akun Bapak Ibu pada saat pendaftaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang cerdik ya, afirmasi cerdik. Nah, untuk yang lain seperti P2, P3 silakan saja dicek nilai ujian teknis, ujian sosiokultural, dan wawancaranya apakah ada kesalahan dan perhitungan dan sebagainya, boleh disangka Bapak Ibu. Nah, untuk penempatan. Nah, berkaitan dengan penempatan, karena kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, opsi yang diberikan oleh Panselnas itu tidak ada keterangan penempatan ya Bapak Ibu. Nah, untuk penempatan sendiri ada keterangannya di bagian paling bawah di sini. Kalau kita lihat, bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan dapat mengirimkan aduan kepada Helpdesk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada Helpdesk dan call center Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menanyakan perihal penempatan juga ya, bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan. Dan kalau kita klik, coba Bapak Ibu kita klik di bagian sini di Helpdesk untuk melihat tampilannya, maka nanti kita akan langsung diarahkan ke bagian Helpdesk P3K untuk melengkapi formulir. Di bawah ini berkaitan dengan ajukan pertanyaan seputar P3K Guru, yaitu Bapak Ibu silakan masukkan nick, kemudian nama lengkap, email yang aktif, nomor HP yang aktif, asal provinsi silakan dipilih, asal kabupaten, dan judul pengaduan. Tentunya ini berkaitan dengan penempatan, kemudian kategori pengaduan, kemudian jelaskan isi pengaduannya di sini Bapak Ibu. Namun untuk mengenai penempatan ini, kalau seandainya sudah sesuai dengan aturan ataupun regulasi, kemungkinan Bapak Ibu yaitu sudah bisa disanggah. Namun di sini coba saja bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan sanggah terkait dengan penempatan. Namun yang seperti yang sudah disampaikan di dalam keterangan di menu sanggah ini Bapak Ibu, bahwasanya sanggah tersebut yang besar kemungkinan bisa diterima adalah memang memiliki bukti yang jelas dan valid, dan juga bahwasanya Bapak Ibu hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil seleksi ujian P3K Guru. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sudah melakukan sanggah, menjelaskan alasannya dan juga mengupload bukti yang valid dan jelas, Bapak Ibu silakan klik saja di bagian paling bawah, silakan dicentang untuk mengakhiri. Demikian Alen sanggah untuk nilai SKD P3K Guru. Apabila ternyata isian yang saya buat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Jadi benar Bapak Ibu ya, harus betul-betul bukti yang diperlihatkan itu jelas dan valid. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan klik akhiri proses sanggah. Nah, itu untuk menu sanggah yang sudah bisa
Bapak Ibu cek ataupun lihat di akunnya masing-masing bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K Guru tahun anggaran 2022. Oke Bapak Ibu, itu informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.